Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 176. Sekarang segalanya mulai menjadi menarik. Serenity tidak menyangka bahwa suaminya berhasil mengatasi salah satu masalahnya lagi hanya dalam hitungan menit. Setelah spaghetti matang hingga semuanya siap, Serenity melapisinya dengan dasar saus tomat. Dia juga menaburkan daging babi yang dipotong dadu dan daun kemangi di atasnya. Tapi hanya sedikit bubuk cabai di piringnya. Itu hanya taburan sedikit, karena Serenity khawatir itu mungkin terlalu pedas. Statistik menunjukkan bahwa penduduk Willspoon tidak menyukai makanan pedas. Tuan York, sarapan sudah siap. Serenity membawa piringnya keluar dapur, sambil memberi isyarat kepada Zachary yang sedang berada di ayunan. Ayo ke meja makan. Zachary tidak berkata apa-apa, tapi dia meninggalkan balkon. Melihat sarapannya tidak disajikan di meja makan, diam-diam dia pergi ke dapur dan mengeluarkan bagiannya. Anda bisa menambahkan bubuk cabai sebanyak yang Anda suka. Kakakku suka bumbu pedas. Jadi dia membuat banyak rasa pedas untuk membuatnya sendiri. Kakak beradik ini memiliki palet yang berbeda meski dari rahim ibu yang sama. Serenity biasanya menambahkan sejumput bubuk cabai ke dalam hidangan pastanya. Tetapi seringkali, dia tidak tahan dengan bumbu pedasnya. Kakaknya sangat menyukai makanan yang pedas. Dia akan menuangkan bubuk cabai dalam jumlah banyak ke dalam masakannya. Entah itu melengkapi masakannya atau tidak. Zachary menjawab, "Saya tidak suka sesuatu yang berminyak atau pedas." Serenity mengangkat dagunya dan berkata, "Oh, kamu tidak suka makan makanan berminyak dan pedas ya? Mungkin saya harus menambahkan lemak dan bubuk cabai ke dalam makanan untuk Anda coba." Zachary terdiam. Dia membiarkan kelemahannya dikucilkan. Serenity menganggap Zachary membosankan. Ketika Zachary dengan sungguh-sungguh memakan makanan itu dengan wajah datar, dia bisa kehilangan nafsu makannya jika makan bersamanya. Mengeluarkan ponselnya, Serenity menelusuri berita sambil menikmati sarapannya. Serenity kemudian bisa menyelesaikan sarapannya dengan cepat dan membersihkan piringnya hingga bersih. Dia meletakkan ponselnya dan bangkit untuk membawa piring kotornya ke dapur. Saat dia berdiri, dia melihat spaghetti dan sausnya sudah hilang dari piring pria itu. Namun, potongan daging babi dan kemanginya bertumpuk di sudut piring. Mengingat Zachary banyak bekerja, Serenity menambahkan lebih banyak daging babi ke piringnya agar dia tidak kelaparan. Yang mengejutkannya, dia bahkan tidak menyentuhnya. Dia juga melewatkan kemangi. Zachary. Serenity memukul meja untuk menarik perhatiannya. Matanya beralih ke piringnya. Ketika Zachary memandangnya, dia bertanya, "Mengapa Anda tidak memakan daging babinya?" Zachary tidak mengeluarkan suara. Pewaris keluarga Yap ini tidak pernah makan lebih dari segenggam daging babi seumur hidupnya. Lemak jenuh dan lemaknya lebih dari yang bisa dia konsumsi. Anda bisa mengabaikan kemangi karena tidak banyak yang tertarik dengan rasanya. Tapi jangan sia-siakan dagingnya. Harga daging babi sudah naik. Masih menyendiri, Zachary bangkit dan berjalan pergi dengan piring di tangan. Saat Zachary menjauh dari percakapan, Serenity berteriak, "Saya sendiri akan memakan daging itu. Seandainya saya tahu Anda tidak berminat dengan apa yang saya lakukan untuk Anda." Zachary membuang sisa makanannya ke tempat sampah dan mencuci piringnya. Sebelum meninggalkan dapur, melihat istrinya masih di meja makan, dia mengeluarkan dompetnya dan mengambil uang $100. Dia mendekati Serenity dan menyerahkan uang itu padanya. "Untuk apa ini? Aku menyia-nyiakan makanan yang kamu beli, jadi aku membayarmu kembali." Berhentilah menggerutu seperti nenek tua. Saya tidak terbiasa dengan kandungan lemak yang tinggi. Jadi jangan menaruhnya di piring saya lain kali. Memang benar dia tidak berminat dengan apa yang dia berikan untuknya. Bab 177. Serenity mengusir uang Zachary. "Saya tidak tahu bahwa Anda tidak makan makanan yang tinggi lemak jenuhnya. Tapi saya tidak akan menaruhnya di piring Anda lain kali. Singkirkan uangmu. Bisakah Anda berhenti menunjukkan uang tunai Anda? Apakah kamu pikir kamu penghasil uang?" Zachary harus mengeluarkan beberapa juta uang tunai dengan cara dia memamerkan uangnya. Dia kemudian dapat menghitung uangnya dan mengakui bahwa dia penghasil uang.
Kenapa kamu tidak mengatakan apapun saat aku memasak daging babi? Apa gunanya punya mulut? Itu akan menyia-nyiakan salah satu dari kelima inderamu. Jika kamu tidak tahu bagaimana cara berbicara, segumpal uang diletakkan di dekat piring kosongnya. Ocehan Serenity terhenti. Tanpa memberinya kesempatan untuk mengembalikan uang itu, Zachary berbalik dan pergi. Serenity melirik uang di dekat piring itu dan mengalihkan pandangannya ke pria yang melarikan diri. Pria itu sudah mengeluarkan satu kakinya dari pintu saat itu. Zachary, apakah aku terlihat seperti pengemis bagimu? Pintu yang dibanting hingga tertutup adalah jawabannya. Kini setelah pintunya tertutup, Zachary tidak bisa lagi menyembunyikan senyuman di wajahnya. Serenity mengambil setumpuk uang kertas di piringnya sambil bergumam. Kamu pasti berpikir kamu seperti itu. Karena kamu punya banyak uang, Anda memberi saya uang. Saya sendiri tidak memintanya. Anda hanya dapat membeli waktu diam. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa melakukan aksi tersebut. Serenity menghitung uangnya, dan hanya sedikit di atas $2.000. Cih, lebih dari $2.000. Saya menantang Anda untuk memberi saya sekarung uang tunai. Serenity sangat kesal kepada Zachary. Uang tutup mulut Zachary agak menghina. Tentu saja, dia dengan senang hati menerimanya. Jika dia senang membayarnya sebagai imbalan atas diamnya dia memasukkan uang ke dalam sakunya. Serenity pergi ke dapur untuk mencuci piring dan merapikan meja. Dia mengemas beberapa bahan makanan secara terpisah untuk dibawa ke toko untuk makan siang sebelum berangkat kerja. Dia baru saja meninggalkan rumah ketika dia menerima telepon dari saudara perempuannya. Kakak, Serenity akan selalu menerima telepon saudara perempuannya segera. Jika terjadi sesuatu yang buruk pada Liberty, Seren, apakah kamu sudah bekerja? Saya baru saja meninggalkan rumah. Saya sedang berjalan menuruni tangga. Ada apa? Saya sedang memberi makan Sonny. Bisakah kamu datang untuk mengantar Sonny ke tokomu? Saya akan mulai mencari pekerjaan hari ini. Memar di wajah Liberty sudah berkurang. Setelah berbicara dengan saudara perempuannya, Liberty memutuskan untuk mencari pekerjaan hari ini dan melakukan pola makan yang sehat juga. Baiklah, saya akan segera ke sana. Kemasi tas Sonny dengan mainan, susu formula, dan beberapa pakaian. Aku sudah menyiapkan semuanya. Tidak akan butuh waktu lama, karena Serenity mau membawa keponakannya. Dia mengendarai kendaraan roda 4-nya ke tempat kerja. Dia perlu memasang kursi mobil anak di kursi belakang demi keselamatan Sonny. Serenity kembali ke rumahnya untuk mengambil kunci mobil. Setelah berpikir panjang, dia pergi ke dapur dan mengambil beberapa sayuran dari lemari es. Dia bisa menyiapkan sayuran setengah matang untuk Sonny nanti di toko. Sonny bisa meminum susu formulanya sebelum tidur siang. Pria kecil itu harus meminum susunya sebelum tidur. Kalau tidak, dia akan tetap terjaga dan rewel. Dia belum siap untuk menghentikan penggunaan susu itu. Tidak butuh waktu lama bagi Serenity untuk sampai di lingkungan kakaknya. Bab 178. Liberty ada di bawah menunggu saudara perempuannya. Dia menggendong putranya. Sementara tas popok dan ransel tergantung di masing-masing lengannya. Liberty melihat sekeliling, tidak menyadari ada mobil baru yang lewat. Lebih tepatnya, dia tidak sedang mencari kendaraan roda 4 karena adiknya sering mengendarai sepeda. Serenity berhenti di depan saudara perempuannya dan menurunkan kaca jendela. Kakak, terkejut pada awalnya, Liberty kemudian tersenyum. Kupikir kamu mengendarai sepedamu hari ini. Dia tahu bahwa adik iparnya membelikan adiknya sebuah mobil, tetapi Serenity jarang menggunakannya. Ini pertama kalinya Serenity berkendara ke sini dengan mobil baru. Serenity keluar dari mobil dan mengambil tas popok dari Liberty. Dia membuka pintu kursi belakang dan memasukkan tas popok. Dia bertanya, apakah semuanya ada di sana kakak? Formulanya adalah hal yang paling penting. Semuanya ada di sana. Liberty menyerahkan putranya kepada saudara perempuannya. Dengan Serenity menggandong Sonny, Liberty mendekat untuk mencium pipi putranya dan mendesaknya. Jadilah anak yang baik kepada bibi serenmu Sonny. Ibu akan segera kembali. Sonny dekat dengan bibinya sehingga ia tidak ribut saat diserahkan kepada bibinya.
Sonny bahkan melambaikan tangan pada ibunya. Liberty merasa sedikit sedih. Putranya baru berusia 2 tahun. Dia punya rencana untuk mendaftarkannya di taman kanak-kanak sebelum membangun kembali karirnya. Namun, kenyataan memaksanya untuk mencari pekerjaan sebelum rencananya. Kakak, apakah kakak ipar sudah kembali? Liberty menjawab dengan sedih. Tidak, dia mengirimi saya pesan teks untuk mengembalikan uang biaya hidup karena dia tidak makan di rumah. Dia ingin saya mengembalikan sebagian uangnya. Itu tidak memberikan apa-apa kepada Liberty selain penderitaan. Dia begitu buta untuk mencintai pria seperti itu, menikah dengannya, dan melahirkan anaknya. Pria itu membalasnya dengan rasa jijik dan pelecehan setelah 3 tahun pernikahan. Kakak, apakah kamu mengembalikan uang itu padanya? Setelah hening sejenak, Liberty menjawab, saya mengembalikan uang itu. Karena dia sangat ketat dalam membagi dua. Aku tidak akan mengambil apa yang bukan milikku. Sir Anati mengerucutkan bibirnya, menyimpan pikirannya tentang kakak iparnya untuk dirinya sendiri. Dia bertanya dengan prihatin, apakah Anda punya cukup uang? Kakak, mengambil $2.000 uang tutup mulut dari Zachary. Sir Anati menyelipkannya pada telapak tangannya. Kakak, ambil ini. Katakan saja padaku jika kamu tidak mempunyai cukup uang. Jangan merasa terbebani, anggap saja itu sebagai pinjaman. Liberty mengembalikan uang itu kepada saudara perempuannya. Saya punya uang. Saya menginvestasikan sebagian uang yang kamu berikan kepada saya di masa lalu. Meski tidak seberapa, namun sangatlah berarti. Uang itu akan cukup untukku sementara waktu, sampai aku mendapatkan pekerjaan. Dia bersyukur bahwa Sir Anati menasihatinya untuk menyimpan separuh uang untuk keadaan darurat ketika dia membutuhkan biaya hidup. Kalau tidak, Liberty akan merasakan kesulitan sekarang karena suaminya memotongnya secara finansial. Karena Liberty tidak menginginkan uang itu, Sir Anati memasukkannya kembali ke dalam sakunya dan memberikan kata-kata penyemangat kepada Liberty. Dengan Liberty yang mengusir mereka, Sir Anati mengajak keponakannya dan berkata, datanglah ke toko untuk makan siang nanti. Saya membawa bahan makanan dari rumah untuk dimasak di toko. Zachary melarangnya memesan makanan dan meminta agar dia memasak makanannya sendiri. Dia akan menerima makanan yang diantar dari Hotel Wilspoon jika Sir Anati melewatkan makanan buatan sendiri. The Wilspoon Hotel adalah hotel bintang 7 dengan sepiring sayuran biasa yang harganya lebih mahal daripada set makan siang di restoran cepat saji. Zachary akan memesan banyak dari hotel jika dia ingin mengirimkannya ke tokonya. Tuhan tahu berapa biayanya. Pria itu menghabiskan seluruh uangnya tanpa melihat label harganya. Dia harus lebih mengirit dengan uangnya. Selain uang, tindakan Zachary memang membuat Sir Anati merasa hangat dan nyaman di dalam. Baiklah. Saya akan makan sebentar di restoran jika saya jauh dari toko. Tapi saya akan makan siang di tokomu jika aku ada di dekat toko. Tentu, Sir Anati memberi beberapa kata penyemangat sebelum pergi bersama keponakannya. Bab 179. Sir Anati pergi ke toko dan melihat sebuah mobil yang familiar diparkir di depan. Itu adalah Sean. Sean datang untuk mengantarkan makanan untuk sepupunya lagi. Alih-alih sarapan, ia membawakan beberapa kue kering yang dibuat oleh koki pribadi keluarganya. Alasannya adalah, kue-kue tersebut terlalu banyak untuk dihabiskan oleh keluarganya. Jadi dia datang untuk membaginya dengan sepupunya. Jasmine tidak terlalu memikirkan alasannya, karena dia dan Sir Anati tidak akan menolak makanan. Ditambah lagi, Jasmine tahu bahwa semua kue kering di Lowe's dipanggang segar setiap hari. Sejak Sean membawakannya, Jasmine memakannya sedikit. Sean khawatir sepupunya akan menghabiskan kuenya sebelum Sir Anati sampai di toko. Melihat keluar toko, Sean bertanya, Jas, apakah Sir Anati akan datang hari ini? Dia akan datang, tapi nanti. Jawab Jasmine tidak peduli, karena Jasmine tinggal agak dekat dengan toko. Dia biasanya membuka toko dan mengurus bisnis di pagi hari. Sir Anati bertugas mengawasi toko di malam hari. Ada perbedaan antara wanita yang sudah menikah dan wanita lajang. Sir Anati seringkali membantu pekerjaan rumah, memasak, dan berbelanja sebelum kakak iparnya
memarahinya saat dia tinggal di rumah kakaknya. Tidak banyak yang berubah setelah dia menikah. Dia selalu menyibukkan dirinya. Jasmine menatap sepupunya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku akan menghabiskan kuenya. Saya bisa makan, tapi saya tidak bisa makan semuanya sekaligus. Saya akan menyimpannya untuk Serenity." Dengan Jasmine dapat membaca pikirannya, Shaon merasa malu dan menjawab, "Serenity menyukai kue-kue. Koki keluarga saya pergi ke Beans and Cream untuk mempelajari sedikit teknik mereka dan bereksperimen di rumah. Menurutku makanannya terasa lebih enak dari sebelumnya. Makanan di Beans and Cream memang enak." Jasmine ada di sana pada kencan buta. Meski kencannya tidak sukses, Jasmine menikmati santapan lezat karena kue-kuenya benar-benar nikmat. Mendengar sebuah mobil berhenti, Jasmine berkata kepada sepupunya, "Bisakah kamu melihat siapa di sana?" "Oh." Shaon melihat Serenity keluar dari mobil saat dia keluar. Dia berkata sambil tersenyum, "Kapan kamu mendapatkan mobil Seren? Sudah dibeli beberapa waktu lalu, tapi saya belum mengemudikannya. Kakakku berangkat mencari pekerjaan hari ini. Jadi dia memintaku untuk merawat Sonny. Kupikir akan aman bagi Sonny jika aku menggunakan mobil saja. Apakah kamu tidak bekerja hari ini, Shaon? Saya mampir untuk mengantarkan beberapa kue kering yang dipanggang oleh Koki. Kalian para gadis bisa mencicipi sedikit. Aku akan segera berangkat ke kantor. Seren, tentang makan siang besok. Jangan khawatir, aku tidak akan mundur dari mentraktirmu makan siang. Besok adalah hari Sabtu. Dia berjanji akan mentraktir Shaon makan siang pada hari Sabtu, sebagai ucapan terima kasih karena telah mengantarnya pulang dan memperbaiki sepeda elektroniknya. Shaon menjawab sambil tersenyum, "Aku tidak khawatir kamu akan mengingkari janjimu. Aku khawatir kamu mungkin terlalu sibuk dan ingin memeriksa waktu lain, itu saja." "Tidak." Serenity sedang mengambil tas Popo ketika Shaon datang untuk membantunya mengambilnya. "Terima kasih." Setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya, Serenity meraih kursi belakang untuk menggendong keponakannya keluar. Dia memuji pria kecil itu. "Kau anak yang baik, Sonny. Anda tidak membuat keributan atau menangis. Biarkan aku memberimu ciuman." Dia kemudian mencium pipi keponakannya. Shaon iri melihatnya, bertanya-tanya kapan dia akan mendapatkan ciuman dari Serenity juga. "Nak, ini Om Shaon." Serenity mengajari keponakannya nama Shaon. "Halo, Om Shen." Sonny menyapa Shaon dengan suaranya yang imut, menatap anak lugu, menggemaskan, dan sopan itu. Shaon mengelus kepala Sonny sambil tersenyum. "Halo, Sonny." Bab 180. Menggendong keponakannya, Serenity berjalan bersama Shaon menuju toko. "Oh, Sonny ada di sini. Ayo Sonny, beri saya pelukan." Jasmine bangkit dan mengambil Sonny dari pelukan Serenity. Dia duduk dan bertanya pada Sonny, "Apakah kamu mau kue?" Sonny memandang bibinya. "Beri dia sepotong. Jangan biarkan dia makan terlalu banyak atau dia tidak akan memakan makan siangnya." Serenity mengambil tas popok dari Shaon dan menaruhnya di bawah mesin kasir. "Kakakku memutuskan untuk mencari pekerjaan hari ini. Dia memintaku untuk menjaga Sonny. Dia akan datang ke sini pada sore hari." Jasmine memberi Sonny sepotong kue. Bukannya menerimanya, Sonny malah membuka telapak tangannya dan berkata, "Kotor." Jasmine meletakkan makanannya dan membawanya ke dapur kecil untuk mencuci tangannya. Dia yakin Liberty telah membesarkan Sonny dengan baik. Adapun tudingan Sonny nakal, itu hanya nakal anak-anak saja. Orang tua akan khawatir bahwa ada sesuatu yang salah dengan kepala anak mereka jika anak mereka hanya duduk di sudut sepanjang hari seperti terbentur batang kayu. Anak-anak mengalami kesulitan. Mereka akan dicela karena nakal dan dipertanyakan kecerdasannya, padahal sebenarnya tidak. Jasmine memberikan kue itu kepada Sonny setelah keluar dari dapur kecil. Sonny mengambil kue itu dan mengucapkan terima kasih dengan sopan. "Terima kasih Tantu Jas, kamu anak yang baik." Jasmine mempunyai pemikiran untuk menikah dan memiliki anak yang menggemaskan setiap kali dia melihat Sonny. Liberty akhirnya mengambil langkah pertama. "Saya memberitahu Shaon tentang hal itu, tetapi Shaon masih mempelajari seluk-beluknya saat ini. Jadi dia tidak bisa memberi Liberty pekerjaan di bidang keuangan. Saya bertanya kepada paman saya,
Tetapi dia bilang mereka tidak membuka lowongan saat ini. Jasmine merasa menyesal saat mengungkitnya. Dia tidak bisa membantu Liberty. Sean juga merasa tidak enak, meskipun dia akan mengambil alih perusahaan. Dia masih muda dan masih berusaha untuk menguasai berbagai hal. Karena Sean belum siap untuk mengambil alih kepemimpinan, dia tidak memiliki wewenang untuk menugaskan orang ke departemen penting dan posisi penting. Sean bisa membantu jika itu adalah posisi non-manajerial. Sir Anati menjawab, tidak apa-apa. Saya yakin kakak saya akan mendapatkan pekerjaan. Zachary menyebutkan bahwa departemen keuangan perusahaannya juga tidak merekrut karyawan. Liberty dulu bekerja di bidang keuangan. Saya bertanya kepada paman saya, tetapi dia bilang mereka tidak membuka lowongan saat ini. Jasmine merasa menyesal saat mengungkitnya. Dia tidak bisa membantu Liberty. Sean juga merasa tidak enak, meskipun dia akan mengambil alih perusahaan. Dia masih muda dan masih berusaha untuk menguasai berbagai hal. Karena Sean belum siap untuk mengambil alih kepemimpinan, dia tidak memiliki wewenang untuk menugaskan orang ke departemen penting dan posisi penting. Sean bisa membantu jika itu adalah posisi non-manajerial. Sir Anati menjawab, tidak apa-apa. Saya yakin kakak saya akan mendapatkan pekerjaan. Zachary menyebutkan bahwa departemen keuangan perusahaannya juga tidak merekrut karyawan. Liberty dulu bekerja di bidang keuangan. Dia punya pengalaman, jadi saya yakin dia tidak akan kesulitan mencari pekerjaan. Jasmine yakin Liberty akan kembali ke tempat kerja. Dia percaya bahwa Liberty akan memilih perusahaannya, bukan sebaliknya. Sean membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya dia menahan lidahnya. Sean, kamu harus mulai bekerja. Paman mungkin akan memotong gajimu jika kamu terlambat setiap hari. Jasmine mendesak sepupunya untuk pergi. Sean dengan enggan melirik sepupunya. Dia belum banyak bicara pada Serenity. Ya, Sean, cepatlah bekerja. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.